Di ibadah yang pertama ini, saya akan membahas tentang 2 macam gembala. Kemudian, ibadah yang kedua nanti pemimpin yang memiliki daya juang, pemimpin yang melekat dengan Tuhan itu kayak apa sih? Kemudian ibadah yang keempat nanti, seorang pemimpin yang punya hati pelayan. Kemudian yang kelima, ternyata sebagai seorang pemimpin kita itu bisa loh punya kesempatan untuk merasa lemah, nggak bisa, itu ada. Saya akan ceritakan nanti. Boleh nggak kita punya perasaan kayak gitu? Itu ya. Oke, kita masuk ibadah yang pertama ini, kita buka sama-sama. Kitab Zakaria pasal yang ke-11. Ayat yang keempat. 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku. Gembalakanlah domba-domba sembelian itu. Orang-orang yang menyembelinya dengan tidak merasa bersalah. Dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan. Aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya. Ayat 5 ini hendak menyatakan bahwa ada loh ternyata kelompok gembala-gembala itu yang memimpin dengan cara demikian. Tetap ditampilkan ada ayatnya, gak apa-apa. Dikatakan di ayat yang kelima, orang yang membeli domba-domba itu menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Dan apa? Menjualnya. Dan setelah menjual domba-domba itu, mereka berkata apa? Terpujilah Tuhan. Aku telah menjadi kaya. Dan yang menggembalakan ini tidak mengasihani domba-domba itu. Oh, kita gak boleh terlalu naif Bapak Ibu. Ternyata di dalam dunia persilatan gereja itu ada loh. Firman Allah menyebutkan bahwa pemimpin yang demikian ditemukan oleh Tuhan. Pemimpin yang dalam pikirannya cuma bisa mikir dirinya. Jadi orang yang mereka pimpin itu, mereka pakai untuk dirinya. Ini bukan berdasarkan pengalaman, tapi ini firman Tuhan yang mencatat. Bagian pertama saya bahas adalah poin pertama adalah, jangan menjadi gembala yang memanfaatkan yang dipimpin. Gembala itu siapa? Lu kan Bapak. Gembala itu kita semua yang dipercayai oleh Tuhan. Untuk mengarahkan manusia atau anak-anak Tuhan. Tahukah kita bahwa kalau Anda memandang gembala selama ini adalah hamba Tuhan atau pendetanya, itu enggak salah. Tapi tahukah bahwa di dalam gereja juga ada gembala-gembala kecilnya? CGL-CGL-nya, sponsornya, coachnya, TL-nya. Setiap kita yang dipercayai untuk menggembalakan orang lain, kita tuh gembala. Nah kalau kita sudah dipercaya di level itu, mengarahkan orang lain sama Tuhan, yang pertama, jangan punya agenda untuk memanfaatkan. Misal nih, kita kedatangan anggota CG, kita punya anggota CG, itu punya, apa ya contohnya, rumah makan, restoran gitu ya. Kemudian kita mikir, wah enak nih CG bisa di tempatnya karena tempatnya gede. Itu gak apa-apa. Tanya, boleh gak tempatmu dipakai tempat CG? Oh boleh gak apa-apa. Tapi yang gak boleh adalah gini, kita mikir jelek ya. Wah lumayan dong, nanti kalau CG di tempatnya ramah tamahnya gratis. Kita mulai liar di sini. Ngerti ya? Mulai berpikir bahwa wah kita punya pasokan makanan mulai hari ini untuk CG kita. Diam-diam kita mikir kayak gitu. Tuh, Pak masa nggak boleh Pak tuan rumah itu nyediain makan tuh? Boleh. Kalau tuan rumah yang punya inisiatif mau kasih Anda itu perkara lain. Tapi kalau Anda mulai mengandalkan tempat itu untuk kasih pasokan kepada CG Anda, itu salah. Itu 2 hal yang berbeda.
Jangan manfaatin. Contoh apa lagi? Oh, anggota CG ku ini punya usaha armada antar jemput atau mobilnya banyak untuk travel. Boleh dong saya memberkati jemaat dengan pakai jasanya dia. Boleh nggak? Boleh. Harusnya jemaat bisa memberkati orang lain. Tapi jangan lagi mumpung. Aku pakai mobilmu ya. Diskon lah. Saya kasih tahu ya. Harusnya teman atau saudara sendiri itu nggak diskon. Harusnya malah bisa berkati lebih. Kalau dia saudaramu, harusnya kamu kasih lebih dari orang lain dong. Kalau kita ngaku saudara loh. Tapi dunia kan beda. Kalau saudara malah apa? Diskonnya gede. Minta potongannya apa? Saling kenal lah. Harga saudara lah. Harusnya harga saudara itu ada plus-plusnya. Misal nih, angkutan 300.000. Kasih 500. Tuh, kelebihan kok. Tak apa-apa. Bawa aja. Itu harusnya prinsip kita. Ngerti ya? Perkara dia memberkati Anda. Misalnya nih, dia maksa. Enggak. Aku mau berkati kamu. Aku jadi berkati Tuhan dengan armada yang banyak. Hari ini memberkati kamu. Itu perkara lain. Tapi jangan kita tuh yang mengharapkan. Diam-diam CGL atau pemimpinnya mikir jelek di situ. Siapa yang tahu kedalaman hati kita Bapak Ibu? Betul nggak? Dia jangan manfaatin. Suka ambil keuntungan. Oke? Ini saya ceritakan hal-hal yang cukup ada di sekeliling kita ya. Supaya kita gampang dapat contohnya. Kemudian kita mikir nih. Wah kalau Ciki di rumah si A makanannya enak-enak. Pasti banyak. Kemudian dia mikir, nanti lebih tak bungkus. Gembala kan pulang terakhir kok. Tapi pulang terakhir itu untuk apa? Untuk ngerantangi makanannya. Lumayan 2 hari ke depan saya gak usah masak. Loh, itu bisa terjadi loh kalau kita gak hati-hati. Salah gak sih? Ada makanan lebih terus Anda dikasih. Gak salah. Tapi jadi salah kalau kita tuh mengharapkan. Oke? Yang kedua, coba kita langsung ayatnya lompat ke 16. Di pasal yang sama ya. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap. Yang tidak mencari yang hilang. Yang tidak menyembuhkan yang luka. Yang tidak memelihara yang sehat. Melainkan apa? Memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah kata firman Allah, gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan apa? Menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Poin yang kedua, jangan jadi gembala yang gak berfungsi. Maksudnya gak berfungsi itu gini loh. Ayat 16 menjelaskan. Yang lenyap tidak kau pedulikan. Yang hilang tidak kau cari. Yang luka tidak kau sembuhkan. Yang sehat tidak kau jaga atau kau pelihara. Terus di mana fungsinya? Gembala itu dibayar. Bukan gembala di gereja ya. Gembala domba itu dibayar oleh pemilik domba. Untuk apa? Untuk jaga yang sehat. Yang hilang dicari. Kalau yang sakit diobatin. Tujuannya apa? Supaya pemilik domba tadi itu tidak perlu repot. Anda yang dikasih tanggung jawab untuk jagai. Nah kalau Anda dikasih tanggung jawab, Anda digaji untuk itu. Tapi Anda gak berfungsi. Berarti Anda gaji buta. Sama.
Hai gereja Tuhan, kalau kita ini dipercayai domba-domba Tuhan, terus gereja Tuhan gak berfungsi. Ayat 17 itu jadi bagian kita. Bagaimana pertanggungjawaban gereja ketika misalnya nih, contoh ya, kita itu sebagai pemimpin, CG, firman gak disiapkan, gak ngasih makan. CG itu gak dipikirkan dengan baik. Berarti Anda tidak punya ekspektasi untuk domba Anda sehat. Icebreaker baru dipikirkan 5 menit sebelum acara. PAW lagu-lagunya yang minggu lalu aja deh. Mungkin orang sudah lupa. Firman Tuhan asal comot. Itu salah satu ciri bahwa kita itu tidak berfungsi. Ingat ya, kita nggak dipanggil hanya untuk mengkoordinasi sebagai koordinator, bukan. Tapi sebagai pihak yang memelihara, menjaga, dan memastikan domba-domba itu sehat. Beda loh. Kalau cuma mengkoordinasi gampang. Kita itu nggak perlu mikirkan, pokoknya diatur, jadwalnya bagus, semua ada yang tugas, selesai. Tapi kalau gembala, itu gak demikian. Pemimpin itu gak demikian. Pemimpin itu memastikan bahwa setiap hal yang dipercayakan dapat dilakukan dengan baik. Kalau sakit, pastikan dia sembuh. Yang hilang dicari. Yang sehat kau jaga. Supaya apa? Ada 2. Pertama, supaya domba-domba itu dapat berjalan denganmu. Yang kedua, supaya engkau dapat bertanggung jawab sama Tuhan. Amin. Satu Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Oke. Ayat 2. Poin yang ketiga. Jadilah gembala yang suka dan rela untuk melakukan tugas sebagai pemimpin. Tahukah apa yang kita lakukan itu bentuk pengabdian? Lu kok bisa? Ini, siapa di sini merasa dirinya sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kalau Tuhan sudah selamatkan kita, berarti apa? Kita ini utang budi sama Tuhan. Betul? Saya mau tanya, kita bisa balas apa? Mau kasih duit kita, Tuhan punya lebih banyak. Mau kasih talenta kita, itu dari Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita persembahkan adalah hati kita. Karena Tuhan gak punya itu. Kita yang kasih. Dan kita kasih dengan bentuk sikap pengabdian diri. Mau saya mati pun kita gak bisa balas kok. Cuman, kalau cuma itu yang bisa kita kasih. Kasihlah dengan sikap hati mengabdi. Makanya orang pelayanan gak boleh bermegah. Gak boleh merasa, aku udah melayani kok. Dapatnya kayak gini. Anda melayani itu mengabdi.
Harusnya kita itu yang kamsyah. Kita yang thank you. Kita yang terima kasih. Kalau diizinkan melayani. Bukan kita merasa berjasa sama Tuhan. Kata suka dan rela itu berarti artinya gak ada paksaan. Hari ini coba kita lihat. Kadang orang melayani Tuhan butuh dipaksa. Butuh didorong. Butuh dimotivasi. Pertanyaannya gini, betul gak kita merasa kita utang budi sama Tuhan? Betul gak kita merasa bahwa Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik untuk kita? Harusnya kalau kita tahu dan kita sadar untuk itu. Pelayanan yang kita lakukan harusnya bentuknya itu suka dan rela. Gak usah didorong, gak usah dipaksa. Kita orang pertama mikir gini, aduh kayaknya di gereja kurang ini deh. Saya akan ngisi posisi itu. Boleh gak ya kita tanya, Pak apa bisa saya bantu? Bukan masalah kita ini pengen tampil, bukan. Saya kasih contoh ya. Suatu ketika waktu saya masuk di gereja ini, 20 tahun yang lalu, saya tuh melihat kebutuhan di CG saya. CG-nya itu kurang orang untuk jemputin anak CG. Karena pemimpinnya gak ada kendaraan. Saya mikir, saya punya sepeda motor. Di antara Anda mikir, Pak bisa bantu apa sepeda motor? Paling bonceng satu orang. Saya izin sama pemimpin CG saya. Saya sebagai sponsor waktu itu. Saya tanya, Ci, boleh gak aku bantuin jemput? Dia bilang, oh boleh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Kenapa? Kok kamu pengen bantuin jemput? Saya bilang, karena aku ngelihat di CG ini banyak yang telat. Karena apa? Gak ada yang jemput. Boleh gak saya bantuin? Oh boleh enggak apa-apa. Gak repoti kamu. Enggak. Berapa orang yang butuh dijemput? Dia bilang 6. Saya mikir. Sepeda motor saya cuma muat 1. Yang 5 gimana? Gak mungkin 6-6-nya saya naikin sepeda motor bersamaan. Jadinya bukan CG, tapi akrobat nanti. Yaudah. Saya pikir gini, saya izin. Boleh gak 6-6-nya saya jemput, tapi gantian. Siapa yang boleh berangkat paling awal, yang punya waktu paling banyak, tak jemput duluan. Kemudian CGL saya tanya, pemimpin CG saya tanya, kalian yang bisa dijemput lebih awal siapa? Di list, itu yang saya jemput paling awal. Saya melakukan itu. Gak diganti kok BBM-nya. 6 alamat rumah, PP. Saya gak minta. Kenapa? Ayat ini mendidik saya bahwa melakukan segala sesuatu dengan suka dan rela. Sebagai mahasiswa saya gak punya uang banyak. Uang saku saya ambil. Sebagian itu tambahan uang bensin. Sepeda motor uang berapa sih Pak? Percayalah Bapak Ibu. Uang 10.000 untuk mahasiswa itu penting. Bisa 1 porsi nasi campur Bapak Ibu. Mungkin Anda bilang motor aja kok. 6 tahun berikutnya, tahun 2010. Saya diberkati Tuhan punya mobil. Oke. Kemudian saya lagi pas-pasan nih. Papa saya meninggal. Kemudian saya memutuskan untuk tidak minta uang tambahan kepada mama saya. Mama saya sampai hari ini mama saya udah meninggal. Gak pernah tahu gaji saya berapa. Karena setiap kali mama saya tanya, kamu cukup gak di gereja? Saya bilang cukup. Berapa gajimu? Cukup mah. Berapa bilang sama mama? Cukup mah.
Saya nggak pernah bilang nominalnya. Oke? Nah, pada waktu saya punya mobil itu, otomatis BBM-nya lebih keluar banyak nggak? Daripada motor? Iya. Nah tiba-tiba saya dipercayai untuk memuridkan satu anak gembala dari luar negeri. Dititipkan di Indonesia kurang lebih setengah tahun. Tinggal satu rumah dengan kami. Tolong ya, ajarin kalau ke gereja pelayanan ikut kamuan. Siap. Gereja tidak menuntut saya. Tapi saya dengan suka dan rela temani orang ini. Kemana pakai mobil saya. Anda pikir itu saya kemudian klaimkan? Enggak. Tahukah, buah dari pelayanan yang suka dan rela itu adalah orang yang kita layani itu bisa merasakan dia dicintai dengan tulus atau enggak. Tiba-tiba anak pendeta tadi itu bilang gini sama saya, "Kok, saya tuh anak tertua, saya enggak punya koko. Boleh enggak saya anggap kamu kayak kokoku? Karena aku merasa selama 6 bulan ini kayak aku tuh punya koko yang baru. Kamu layani aku, kamu ngajari aku banyak hal. Aku cerita sama mama. Dan mama bilang bahwa koko tuh jawaban doa mama. Mama kirim aku ke Indonesia tuh gak ada yang kenal. Dia bukan orang Indonesia. Gak bisa bahasa Indonesia. Mama doa sebelum aku berangkat. Gak tahu siapa yang bisa nemenin. Memang betul hubungannya sampai Pastor Philip. Tapi gak mungkin Pastor Philip bisa terus nemenin aku. Mama doa, Tuhan kirimkan satu orang yang bisa bantu anakku di sana. Kita gak kenal. Tapi Tuhan jawab doanya. Melalui satu nama itu saya. Saya melakukan itu dengan mengabdi. Saya melakukan bukan hanya untuk orang ini. Saya melihat Tuhan di balik orang ini bahwa ketika saya melayani orang ini, saya melayani Tuhan. Waktu saya melayani orang ini, saya sedang mengabdi sama Tuhan. Amin. Yang keempat, poin keempat. Jadilah gembala yang memberi teladan. Di ayat yang ketiga dikatakan apa? Janganlah kamu berbuat seolah-olah apa? Kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Bapak Ibu, menjadi teladan itu bukanlah goal. Bukan. Gini, contoh gini. Saya mau jadi contoh yang benar Saya mau jadi teladan untuk orang Kristen yang lain. Tak jamin Bapak Ibu capek. Capek. Terus gimana? Firman Allah mengatakan kita harus jadi teladan bukan? Tapi jangan jadikan teladan itu goal Anda. Tujuan Anda. Caranya gimana supaya gak capek? Hiduplah sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu aja. Maka otomatis Anda akan jadi teladan. Teladan itu efek samping dari hidup benar Anda. Motivasi utama kita bukan supaya orang lihat kita dicontoh, jadi teladan. Enggak. Dengan Anda hidup benar, otomatis orang akan bisa meneladani Anda. Sejak saya bertobat, saya enggak pernah dengan sengaja set atau kayak pura-pura kelihatan baik supaya keluarga saya kenal Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, titik. Contoh, Tuhan bilang apa? Kasih itu sabar. Oke? Sabar termasuk dalam perkataan. Saya dulu ini orangnya kasar sekali. Ketika saya pulang kampung, saya ingat image saya di rumah itu jelek. Seluruh ART yang di rumah saya tahu lah. Karena mereka kerja udah mulai saya kecil.
Saya ini orangnya ngamuan. Bahasa Jawanya bilang kayak gitu. Saya ini orangnya emosi. Kalau ngomong gak baik. Saya dikenal kayak gitu. Saya gak mau jadi seakan-akan datang, saya mau jadi contoh Kemudian saya pura-pura supaya kelihatan baik. Tahu gak? Itu akan capek. Kenapa? Begitu ada orang, kita berusaha kelihatan bagus. Gak ada orang, udah biasa aja lah. Capek aku kayak gitu terus. Karena berusaha pasang topeng. Tapi kok saya balik? Perintah Tuhan bilang sabar. Perintah Tuhan bilang apa? Ngomong yang baik. Saya coba praktekkan. Di waktu saya pulang, Mbak di rumah panggil saya Koko. Dia bilang gini, Kok mau makan apa? Saya bilang, yang ada aja Mbak apa? Oh tadi Mama minta masak ini. Yaudah itu aja, gak usah beli. Oh iya saya siapkan ya. Disiapin. Kemudian saya duduk. Karena mama saya masih di toko, papa saya masih di gudang. Yaudah saya pulang itu makan. Kemudian saya bilang sama mbaknya udah makan belum? Dia bingung jawabnya. Mbak, pertanyaan saya mudah loh. Udah makan atau belum? Jawabannya cuma 2. Sudah atau belum? Ternyata dia takut jawab. Karena image yang nempel di pikiran mbak saya itu jahat. Dia gak berani jawab. Saya tanya ketiga kalinya. Mbak, udah makan belum? Dia bilang, belum kok. Oh ya udah makan aja. Saya tawarin makan, lebih takut lagi dia. Ini kayak sinetron, majikan yang berusaha memancing. Kemudian ternyata di balik itu ada pertanyaan jebakan gitu kan. Dia takut. Mbak, kok kayak gitu mukanya? Gak usah kok, terima kasih. Dia lari datangi mama saya. Terus dia bilang, panggil mama saya itu Cik, Koko kenapa ya Cik? Bilang gitu. Mama saya panik. Tuh, kenapa emangnya? Kok dia gak kayak biasanya? Dia nawari saya makan loh. Mau saya lebih kaget lagi. Pelan-pelan orang tua saya melihat saya berubah. Saya ke toko. Mama saya tuh kalau udah emosi gitu ya. Dulu sebelum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau udah emosi. Toko lagi rame gitu ya. Saya berinisiatif membantu. Mah, bisa bantu apa? Itu, ambilin itu. Saya tanya di mana tempatnya. Mama langsung marah. Gitu aja gak tahu. Kamu di toko berapa lama? Ya saya hidup di sini udah puluhan tahun sih. Tapi kan saya udah tinggalkan kota ini lama. Saya gak tahu tempat nyimpannya di mana. Ya saya gak jelasin. Oh saya dimarahin gitu. Saya cuma bilang gini, iya ma sorry ma gak tahu ma. Sorry ya, di mana tunjukin dong tak ambil cepet-cepet. Mama saya kaget. Karena saya dulu punya kebiasaan membalas. Dulu saya punya kebiasaan, aku ini udah niat bantu kok malah dimarahin sih. Dulu saya kayak gitu. Tiba-tiba saya minta maaf. Kemudian saya bilang, ya ma, apalagi bisa tak bantu ma? Menurut mama, itu hal yang aneh. Tahu nggak, diam-diam saya sedang melayani mama saya sebagai domba yang perlu saya selamatkan. Betul nggak? Dengan apa? Jadi teladan saya nggak langsung. Oke? Kita pengen orang lain ikut Tuhan. Simple. Hiduplah sesuai perkataan Tuhan. Maka orang akan melihat Tuhan dalammu. Oke? Yohanes 10 ayat 1. Yohanes 10 ayat yang ke-1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok,
Ia adalah pencuri dan seorang perampok. Dikatakan di sana, tetapi siapa yang masuk melalui pintu? Ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Kembali ke ayat 3. Dikatakan apa? Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Kata memanggil satu-satu pakai nama. Saya bisa simpulkan poin berikutnya adalah gembala yang benar itu mengenali domba-dombanya. Kalau kita punya domba, jangan cuma sibuk ambil sesuatu daripadanya demi kepentingan kita. Harusnya fokus gembala itu menjaga dan mengenal. Mungkin ada yang tanya, emang Bapak kenal semua jemaatnya di sini? Enggak. Loh, katanya gembala harus kenal semua. Ingat enggak prinsipnya Yitro? Yang Yitro bilang kepada Musa. Itu yang kita terapkan di gereja ini. Kayak misalnya Anda tanya, emang Pastor Philip kenal semua jemaatnya tuh? Katanya kan gembala yang baik kenal domba-dombanya. Saja pasti enggak. Oleh karena itulah kita pakai sistem yang saya sebut tadi itu. Ada pemimpin 1.000, 500, 100, 50, 10. Ada sponsor, JKL, coach, TL, gembala lokal, topi IC, gembala regional, gembala senior. Supaya apa sih? Bukan supaya kelihatan ada hierarkinya, bukan. Supaya setiap domba dapat dilayani dengan baik. Bayangin ya kalau konseling, semuanya harus ke Pastor Philip. Berapa puluh ribu jemaat ngantri gitu. Giliran Anda, masalah Anda jangan-jangan sudah dijawab Tuhan duluan. Lama. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin yang tadi itu, tujuannya adalah pertama, supaya Anda dapat dilayani dengan intens. Kedua, poin ini, supaya Anda dapat dikenali dengan baik. Tidak boleh ada domba yang merasa dirinya tidak dikenali di gereja ini. Karena setiap domba itu punya nilai yang sama. Tidak satu lebih penting, satu yang lain kurang penting. Tidak demikian. Semuanya sama penting. Makanya JKL sponsor perhatikan dan sayangi, kenali mereka. Seperti gembala mengasihi dan mengenal mereka. Pertanyaan susah, dari domba yang banyak itu biasanya kayak gini. Kayak contoh kemarin saya ke Surabaya gitu ya. Rete Sinode, saya dulu dari Surabaya Bapak Ibu. Banyak jemaat yang kenal saya dulu. Kemarin ketemu. Pertanyaan susah biasanya apa? Kok inget saya enggak? Itu pertanyaan random Bapak Ibu. Saya cuman, si saya, siapa kok? Gak tahu. Bayangin ya, saya pelayanan terakhir di Surabaya. Jadi gembala di sana. Itu 6 tahun lalu. Oke? Beberapa yang kenal dekat pasti ingat ya. Tapi kalau misal nih, dia datang di masa saya mau pindah. Dia tahu saya khotbah di situ. Saya nggak tahu dia datang di sana. Kemudian dia bilang, ingat saya enggak? Saya tuh terdiam sejenak minta hikmat Tuhan. Kan kalau saya langsung bilang kasar, enggak, sakit hati. Pendeta kok kayak gitu. Ya gembala itu susah loh. Serba salah. Buat yang baik aja belum tentu benar kok. Sudah gitu, ingat aku dulu kok pernah khotbah kayak gini. Nah kan, khotbah saya yang mana saya nggak tahu.
Iya loh kok, 10 tahun yang lalu kok. My goodness, 10 tahun yang lalu. Saya ditanya, sudah berapa minggu yang lalu? 1 tahun 52 minggu, berarti ada 520 minggu. Khotbah saya, keberapa saya nggak tahu. Waktu koko khotbah, saya ngalami, Yesus saya bertobat. Saya cuma bisa bilang, puji Tuhan ya. Tapi tahu nggak, walaupun saya nggak tahu orang ini, saya pastikan kalau dia masih ada di gereja ini 10 tahun. Berarti dia dikenali dengan baik oleh entah itu CGL-nya, entah itu coach-nya. Dia dikenali dengan nama. Bapak Ibu, flashback sedikit ya. Saya ini orang yang kadang sentimental. Kalau sama orang tuh bisa kangen gitu. Saya masuk ke GMS Samarinda itu tahun 2017. Waktu itu jemaatnya masih 300. Kemudian saya berusaha mengenali nama-nama jemaat. Oke. Jadi saya ingat kenalan. Waktu pulang, saya bilang, oh ya Tuhan berkati ya. Saya kadang sebut nama, nggak bisa hafal semua, iya. Saya ingat, oh namanya Pak A gitu ya. Oh ya Tuhan berkati ya Pak A atau Ibu B gitu ya. Saya sebut, saya berusaha. Kenapa? Bagi saya itu biasa, tapi bagi domba itu penting. Saya berusaha melayani sedemikian karena saya tahu panggilan saya itu untuk mereka. Saya ada di sini, saya diutus dari Surabaya ke Samarinda. Itu bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Saya adalah pribadi yang siap direpoti untuk Anda. Saya dipanggil di sini untuk melayani Anda. Saya ada di sini untuk apa? Untuk bisa memperhatikan kebutuhan Anda. Supaya hidup Anda lebih baik. Itu saya pikirkan. Ketika saya sebut nama, ternyata betul. Ada beberapa orang yang merasa bilang kayak gini, kok masih ingat namaku? Saya bilang, loh kenapa enggak? Karena buat aku, kalau aku diletakkan di sebuah tempat, gereja tidak aku pandang sebagai sebuah instansi tapi keluarga buat aku. Makanya istri saya itu bilang, gereja ini seperti keluarga buat kami. Jemaat itu kayak keluarga, kami gak ada keluarga di sini. Waktu kami mempraktekkan itu dengan kasih, kami mengenali domba-domba. Ternyata betul loh, seseorang yang dilayani dengan tulus dapat membedakan dia sungguh-sungguh dikasih atau tidak. Saya gak sedang mengeluh-ngeluhkan saya masih punya banyak kekurangan. Iya. Apalagi sekarang, Tuhan tambahkan jumlah jemaat. Saya mungkin gak bisa hafal semuanya. Tapi saya pastikan kalau Anda berjemaat di tempat ini, minimal sponsor yang CGL Anda itu kenal Anda. Jadi jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang misalnya saya gak tahu namanya gitu, katanya gak cocok sama khotbahnya. Bapak Ibu, 1.500 orang tahu nama itu susah. Lebih gampang Anda kenal dan tahu saya. Betul gak? Jadi kalau ketemu saya di jalan, please sapa saya. Jangan bilang kayak gini, Mama itu loh gembalanya. Kalau sampai dia gak nyapa kita gak usah ke GMS lagi. Bapak Ibu, sekali memandang kayak gini, saya gak hafal muka Anda loh. Terus tiba-tiba Anda besok, misalnya besok Senin itu ya, saya jalan-jalan ke mall sama keluarga saya, Anda lihat saya, Anda merasa, coba praktik firman. Loh Ma, gak nyapa kita Ma. Gak cocok sama firmannya Ma. Susah Bapak Ibu. Please tolong disapa. Pak Pendeta, itu panggil Paan, atau panggil apapun Anda nyaman. Asal jangan panggil Mbak aja ke saya. Saya gak akan noleh. Gitu kan? Terus bilang, oh saya kemarin ke ibadah loh Pak. Ibadah segini. Oh iya, saya kan dengan senang hati untuk mengenal Anda. By person. Secara pribadi. Amin. CGL, coach, sponsor, TL.
please kenali domba-dombamu. Welcome lounge di depan itu tujuannya satu. Supaya kita mengenali setiap domba yang Tuhan titipkan datang ke sini. Entah itu berkunjung, berlibur, atau menetap di sini. Tujuannya bukan untuk merekrut. Hilangkan pikiran negatif. Itu dibuat supaya lebih banyak jemaat yang diambil. Come on lah. Justru kalau kita tidak memperbaiki sistem untuk mengenali yang datang. Kami adalah gereja yang gak bertanggung jawab. Domba datang dan pergi gak dikenali. Domba datang dan pergi gak dipedulikan. Itu berarti kita gak bertanggung jawab. Kita buat sistem welcome lounge itu dengan satu tujuan. Supaya jangan ada domba yang tidak dikenali. Amin. Yang terakhir. Ayat 11. Masih pasal yang 10 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dikatakan di ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan, tidak memperhatikan domba-domba itu. 11-13. Poin yang terakhir adalah gembala yang benar itu melindungi. Gembala yang benar itu harusnya berjuang untuk keselamatan domba-dombanya, bukan sebaliknya. Gembala yang benar itu harusnya ada ketika domba-dombanya butuh. Bukan hanya ketika domba-domba mengalami kemenangan, tapi ketika domba-domba ada di lembah, harusnya gembala ada di sana. Gereja tidak hanya merayakan kemenangan domba-dombanya. Tapi gereja harusnya ada di masa-masa kelam domba-dombanya. Saya bersyukur kok. Dipanggil ke Samarinda bukan ketika Samarinda itu semua dalam keadaan. Ada yang baik, ada yang enggak. Tapi saya bersyukur saya bisa menemani domba-domba ketika mereka di lembah. Karena bukan glory yang saya cari. Bukan kemenangannya mereka yang, ya saya senang sih kalau mereka menang. Tapi bukan itu. Saya pengen bisa mendampingi beberapa orang yang beberapa tahun yang lalu mengalami lembah. Saya bilang sama istri saya, kita temani keluarga ini yuk. Keluarga ini dalam keadaan gak baik-baik. Kemudian istri saya banyak temani istrinya, istri jemaat ini. Menguatkan, tanya kabarnya gimana keluarganya. Selama beberapa tahun. Puji Tuhan hari ini sudah menang. Kami bersyukur, kami gak minta reward. Udah tak dampingi loh. Minimal ngajak makan lah. Sampai hari ini dan sampai selama-lamanya tidak boleh itu ada dalam pikiran saya dan istri saya. Begitu menang, istri saya nangis ngeliat kemenangan itu. Karena kami merasa kayak itu adik, itu keluarga. Yang dulu di lembah tiba-tiba Tuhan bawa mereka melewati dan mereka hari ini menang. Kemenanganmu, kemenanganku. Kelammu itu kelamku. Karena harusnya domba dan gembala ada di tempat yang sama. Ngerti maksud saya? Di mana ada domba, di situ harusnya ada gembalanya. Gembala gak boleh jauh. Domba juga gak boleh jauh. Kita itu punya satu sama lain, memiliki satu sama lain. Saya boleh minta PAW maju ke depan sini. Saya tutup dengan satu cerita. Menurut Anda, mengapa Daud kok dipilih Tuhan menjadi raja menggantikan Saul? Kenapa? Karena pipinya kemerah-merahan? Karena dia cakep? Lebih enak pilih orang muda Pak. Bukan. Siapapun bisa dipakai sama Tuhan. Tapi kenapa? Kok Tuhan pilih Daud? Karena karakternya. Yang pertama karena dia memang cinta Tuhan. Tapi yang kedua ini. Dipercayai domba dan kambing 2-3 ekor aja. Dia jaga pakai nyawanya. Bukan dombanya. Tapi domba titipan papanya.
Dia jaga itu kayak punyanya. Dia jaga seakan-akan itu miliknya. Seakan-akan dia mau bilang kayak gini. Kalau sampai ada apa-apa dengan domba papaku, aku yang tanggung jawab. Dia merasa bahwa tanggung jawab itu gak boleh bilang ini. Atau cuma bilang, maaf ya mati satu, gak apa-apa lah Pak. Papa masih punya banyak, gantiin aja besok. Itu gak tanggung jawab. Itu meremehkan. Dikatakan firman Allah yang mencatat, dia hajar singa dan beruang. Dia hadapi pakai nyawanya. Hanya untuk 2-3 ekor kambing domba. Menurut Anda, worth it enggak? Dibandingkan, worth it enggak? Kambing domba harga berapa sih? Kalau Anda jadi orang tua, Anda lebih mikir nyawanya anak Anda atau nyawa kambing domba Anda? Nyawa anak pasti. Pasti kan Anda bilang, nah gak worth it itu. Ya udahlah biar dimakan kalau memang kayak gitu. Gak ada yang minta tiba-tiba beruang datang, singa datang. Nyawamu lebih penting. Betul gak? Harusnya gitu kan? Tapi bagi Daud, betul Pak. Nyawaku memang penting. Tapi kambing domba itu mungkin harganya gak seberapa. Kepercayaan yang Papa kasih itu besar buat aku. Aku harus tanggung jawab. Makanya Tuhan percaya dia untuk kapasitas lebih besar. Menggembalakan umat Tuhan. Sadar gak? Dimulai dari kepercayaan kecil firman Allah catat. Kalau kita bertanggung jawab dalam perkara kecil, hal yang lebih besar Tuhan tambahkan. Itu terjadi. Gereja kita gak usah muluk-muluk pengen jadi gereja paling besar. Gak. Saya tidak pernah punya mimpi jadi gereja paling besar. Tidak ada motivasi ke sana. Saya cuma selalu minta jadi gereja yang murni saja. Selama kita melakukan apa yang benar dan berkenan sama Tuhan. Kepercayaan bagian Tuhan, itu urusan Tuhan. Tuhan tambahkan sendiri nanti. Mau minta berapa ribu? Saya tanya dulu. Yang 2 kemarin ada VIP. Domba baru yang baru bertobat. Udah kita gembalakan dengan baik belum? Sebelum kita minta 2.000 nanti. Kalau untuk yang 2 manusia aja kita belum tanggung jawab. Kalau semimpi kita minta 2.000. Saya ngomong buat diri saya loh. Saya ingatkan diri saya. Kalau kamu minta banyak, setialah pada yang sedikit. Karena tidak akan pernah ada 2.000 kalau tidak ada 2. Betul? Kalau 2 itu kita gak tanggung jawab. Gak mungkin Tuhan kasih kepercayaan lebih. Gereja, ayo tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Amin. Gereja gak sempurna. Gereja terus belajar lebih baik ya. Mau gak punya panggilan jadi gembala? Bukan di posisi ini. Tapi untuk gembalakan domba-domba yang masih belum kenal Tuhan tuh loh. Mau gak? Mau ya?